Selamat datang di Kisah Mencekam, tempat di mana setiap cerita datang untuk memukau keberanianmu. Di sini kita akan menyelami kisah-kisah horor yang tak hanya menakutkan, tapi juga penuh misteri dan keanehan yang sulit dijelaskan. Siapkan dirimu, matikan lampu, dan dengarkan dengan penuh perhatian. Karena kegelapan yang akan kita masuki tak pernah sama seperti yang kamu bayangkan. Jangan lupa, jika kamu suka dengan cerita yang membuat jantung berdebar dan bulu kuduk merinding, tekan tombol berlangganan dan ikuti perjalanan horormu bersama kami. Terima kasih. Malam itu, hujan turun rintik-rintik, membuat jalanan desa kecil terasa semakin sepi. Pak Dirman, seorang tukang becak yang sudah puluhan tahun berkeliling desa, duduk di bawah pohon beringin besar di dekat pasar yang sudah tutup. Malam hampir menunjukkan pukul 11, dan ia berniat pulang setelah tak ada lagi penumpang yang berlayar. Namun, saat ia hendak mendorong becaknya pulang, seorang wanita muncul dari arah jalan kecil di ujung pasar. Tubuhnya terbalut kebaya putih dengan selendang melingkar di bahunya. Rambutnya panjang dan basah oleh gerimis. Wajahnya terlihat samar dalam temaram lampu jalan. "Pak, bisakah antar saya ke desa Girimaya?" tanya wanita itu dengan suara lembut. Pak Dirman ragu sejenak. Desa Girimaya dikenal angker dan jaraknya cukup jauh. Tapi melihat wanita itu berdiri sendirian di tengah malam, dia merasa tak tega. "Baik Bu, silakan naik," katanya sambil membetulkan posisi becaknya. Wanita itu naik dengan perlahan. Pak Dirman merasa aneh. Bawaan becaknya terasa sangat ringan, seolah-olah tidak ada orang yang duduk di belakang. Tapi ia mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Pak Dirman mulai mengayuh becaknya melewati jalanan sepi. Sepanjang perjalanan, udara terasa semakin dingin. Pohon-pohon di sepanjang jalan tampak seperti bayangan hitam yang bergerak, tertiup angin. Wanita di belakangnya tak berkata apa-apa, hanya diam dengan memutar lurus ke depan. Sesekali, Pak Dirman melirik lewat kaca kecil di depannya, tapi wanita itu selalu menunduk, membuat wajahnya sulit terlihat. Saat memasuki jalan menuju desa Girimaya, suasana berubah menjadi semakin mencekam. Jalanan berbatu dengan pepohonan lebat di kedua sisinya membuat Pak Dirman merasa seperti masuk ke dunia lain. Tiba-tiba, suara tangisan pelan terdengar dari belakang. "Tak, ada apa?" tanya Pak Dirman, mencoba menoleh. Wanita itu tidak menjawab. Tangisannya semakin jelas, membuat bulu kuduk Pak Dirman berdiri. Ia mulai merasa tidak nyaman, tetapi terus mengayuh becaknya, berharap perjalanan segera berakhir. Setelah beberapa kilometer, Pak Dirman melihat sebuah rumah tua di pinggir jalan. Lampu rumahnya menyala redup, tapi pintunya tampak terbuka lebar. "Bu, ini sudah dekat desa Girimaya. Apa ini rumah Ibu?" tanya Pak Dirman, berharap perjalanan selesai. Wanita itu akhirnya berbicara, tetapi suaranya berubah, serak dan dingin. "Bukan Pak, teruskan saja, kita hampir sampai." Hujan mulai turun lebih deras, membuat jalanan semakin gelap dan licin. Pak Dirman berusaha fokus meski perasaannya mulai dipenuhi ketakutan. Saat dia melirik ke belakang sekali lagi, wanita itu sudah tidak ada. Namun, kain selendangnya masih bergantung pada bangku becak. "Astagfirullah, kemana dia?" Pak Dirman menghentikan becaknya, tubuhnya gemetar. Ia berputar ke sekeliling, tetapi jalanannya kosong. Tiba-tiba, suara lembut wanita terdengar dari belakangnya, meski kursi becaknya kosong. "Kenapa berhenti Pak? Saya belum sampai." Pak Dirman tersentak dan jantungnya seperti mau copot. Ia tidak berani menoleh lagi.
Dengan gemetar, ia mengayuh becaknya lebih cepat. Dalam hati, ia terus membaca doa, berharap segera keluar dari jalanan ini. Setelah beberapa menit yang terasa seperti sahabat, Pak Dirman akhirnya melihat tanda masuk desa Girimaya. Ia menghentikan becaknya di sebuah balai kecil di dekat perempatan desa. "Bu, kita sudah sampai," katanya sambil menoleh dengan perlahan. Namun, bangku belakangnya kosong. Tidak ada siapa-siapa, hanya kain selendang basah yang tersisa. Tiba-tiba, seorang pria tua keluar dari balai desa dengan wajah bingung. "Pak Dirman, ngapain malam-malam di sini?" Pak Dirman yang masih syok menceritakan pengalamannya. Pria tua itu menghela napas panjang. "Pak, sudah banyak cerita seperti ini. Wanita itu arwah penghuni desa Girimaya. Dia korban kecelakaan puluhan tahun yang lalu. Katanya, dia selalu minta diantar pulang, tapi tidak pernah sampai." Pak Dirman merinding. Ia segera mengambil kain selendang itu dan meninggalkannya di balai desa, lalu mengayuh becaknya keterampilan untuk pulang. Sejak malam itu, Pak Dirman bersumpah tidak akan pernah lagi mengayuh becaknya setelah pukul 10 malam. Baginya, penumpang malam terakhir itu adalah peringatan untuk tidak lagi menantang dunia yang tak kasat mata. Setelah meninggalkan balai desa, Pak Dirman berusaha mengayuh becaknya secepat mungkin untuk kembali ke rumah. Namun, tubuhnya masih gemetar dan pikirannya terus-menerus dihantui oleh kejadian aneh yang baru saja dialaminya. Malam semakin larut, hujan masih turun rintik-rintik, dan udara terasa semakin dingin. Di tengah perjalanan pulang, jalan yang ia lewati terasa semakin panjang, seperti tidak ada titik. Padahal, biasanya ia bisa mengenali jalan dengan mudah. Tetapi kali ini semuanya tampak asing. Pohon-pohon di sekitar jalan terlihat seperti melengkung, seolah-olah ingin menutupi jalan yang ia lewati. Tiba-tiba, suara-suara samar mulai terdengar dari balik pepohonan. Seperti suara orang berbisik dan tertawa kecil, namun tidak jelas dari arah mana datangnya. Pak Dirman berusaha mengabaikannya dan terus mengayuh, tapi suara itu semakin mendekat. Ia merasa seperti ada yang mengintai dari kegelapan. Saat sepanjang tikungan tajam, lampu kecil di becaknya menghasilkan sesuatu yang berdiri di tengah jalan. Sosok bayangan hitam dengan tubuh tinggi tidak bergerak. Pak Dirman menghentikan becaknya, matanya tertuju pada gambar itu. "Siapa itu?" tanyanya dengan suara gemetar. Tidak ada jawaban. Tiba-tiba, sosok itu bergerak cepat menuju pepohonan dan menghilang dalam kegelapan. Hati Pak Dirman berdetak semakin kencang. Ia kembali mengayuh becaknya, mencoba keluar dari jalanan yang terasa seperti labirin ini. Namun, semakin jauh ia mengayuh, becaknya terasa semakin berat, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya. Ia menoleh ke belakang dengan perlahan, dan saat itu ia melihatnya. Penumpang gaib wanita berkerudung hitam duduk di bangku becaknya, menunduk dengan rambut basah menjuntai. Wajahnya tidak terlihat, namun kehadirannya sangat nyata. "Pak, kenapa buru-buru? Kita belum sampai." Suara wanita itu terdengar dingin, membuat darah Pak Dirman seolah membeku. Pak Dirman tidak menjawab, hanya menundukkan kepala sambil membaca doa-doa yang ia hafal. Tetapi becaknya kini hampir tidak bisa digerakkan, seperti ada ratusan kilo beban yang menekan roda. Dari arah kanan terdengar suara melengking, tiba-tiba terdengar dari dalam hutan, diikuti oleh suara langkah kaki yang berlari mendekat. Pak Dirman mulai panik. Ia merasakan langkah-langkah di sekitarnya, tetapi ia tidak bisa melihat apapun di sekitarnya. "Pak, lihat ke kiri," suara wanita itu terdengar lagi. Pak Dirman tidak berani menoleh,
tetapi matanya tidak sengaja menangkap sesuatu di kaca kecil becaknya. Wanita berkerudung hitam itu kini menatap langsung melalui pantulan kaca dengan wajah pucat, mata cekung, dan senyum lebar yang tidak wajar. Tanpa sadar, Pak Dirman melepaskan kayuhannya, namun becaknya terus bergerak maju sendiri. Ia tidak tahu apa yang menggerakkan becaknya, tetapi ia merasa seperti ditarik menuju sesuatu. Di perbincangan ia melihat sebuah gapura besar yang tidak ia kenali, dengan tulisan yang sudah usang. Apa ini? Perasaan. Ini bukan jalan ke rumah, gumamnya. Wanita itu kembali tertawa pelan. Kali ini suaranya terdengar serak dan menggema. Sudah dekat, Pak. Sampai di sini saja ya. Tiba-tiba becak berhenti mendadak di depan sebuah pohon besar yang dikelilingi kabut tipis. Ketika Pak Dirman menoleh ke belakang, bangku becaknya kosong. Tidak ada siapapun. Namun di bangku itu terdapat seutas selendang hitam yang basah dan berbau tanah. Dalam kebingungannya, Pak Dirman mendengar suara langkah kaki dari arah belakang. Ia menoleh dan melihat seorang pria tua berkulit putih berdiri sambil membawa tongkat. Wajahnya penuh kerutan, tetapi matanya tajam dan menatap langsung ke arah Pak Dirman. Pak Dirman, sudah waktunya pulang, kata pria itu dengan nada tegas. Pak Dirman kaget. Bapak siapa? Kok tahu nama saya? Pria itu tidak menjawab, hanya tersenyum tipis. Ia mengangkat tongkatnya, menunjuk ke arah lain. Ikuti jalan ini. Jangan pernah menoleh ke belakang. Kalau kau menoleh, kau tidak akan pernah kembali. Meski bingung dan takut, Pak Dirman mengangguk dan segera mengikuti arah yang ditunjukkan pria itu. Ia terus mengayuh becaknya dengan sisa tenaga, tidak peduli lagi apa yang terjadi di sekitarnya. Setelah beberapa saat, Pak Dirman akhirnya melihat jalan desa yang ia kenali. Rasa lega di hatinya. Ia berhenti sejenak, menarik napas panjang sambil mencoba memahami apa yang baru saja ia alami. Namun, ketika ia melihat ke belakang untuk memastikan becaknya baik-baik saja, selendang hitam yang tadi tertinggal sudah menghilang. Yang tersisa hanyalah aroma anyir yang menusuk hidung, membuatnya sadar bahwa ia benar-benar telah mengantar penumpang dari dunia lain. Sejak malam itu, Pak Dirman tidak pernah lagi keluar mencari penumpang setelah matahari terbenam. Ia percaya penumpang gaib yang ia temui hanyalah salah satu dari banyak penghuni dunia lain yang menghuni jalanan sepi di desanya. Setelah berhasil keluar dari jalanan angker, Pak Dirman merasa lega, namun tetap dihantui oleh kejadian tadi. Ia terus mengayuh becaknya hingga tiba di rumahnya, sebuah gubuk kecil di pinggir desa. Pak Dirman segera masuk ke dalam rumah, menutup pintu, dan menguncinya rapat-rapat. Ia duduk di kursi bambu sambil mengalap keringat di dahinya. Suasana rumah yang biasanya nyaman terasa berbeda malam itu. Angin dingin berhembus dari celah-celah dinding, dan suara gemerisik daun dari luar terdengar seperti bisikan. Namun, yang membuat Pak Dirman semakin gelisah adalah bau anyir yang masih tercium di sekitarnya, sama seperti bau selendang hitam di becaknya. Ia menatap ke sudut rumah di mana becaknya biasa disimpan. Dan kali ini ia melihat sesuatu yang membuatnya gemetar. Selendang hitam itu kini tergantung di stang becak. Astagfirullah, bukannya tadi sudah hilang? Gumamnya sambil mundur perlahan. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari pintu rumah. Suara itu pelan namun teratur, seperti mengetuk dengan ujung jari. Pak Dirman menelan ludah, tubuhnya gemetar. Ia tidak mungkin membuka pintu di malam hari seperti ini, apalagi setelah apa yang baru ia alami. Namun, suara itu terus berlanjut, semakin lama semakin keras. Tok, tok, tok. Siapa di sana? Tanya Pak Dirman dengan suara gemetar.
mencoba mengusir rasa takut. Tidak ada jawaban, hanya keheningan. Namun saat ia mendekati pintu, suara itu berubah menjadi suara tawa pelan dari balik pintu. Tawa itu sangat familiar, suara wanita yang tadi menjadi penumpangnya. Pak Dirman mundur ketakutan, lalu membaca doa-doa yang ia ingat. Tiba-tiba suara ketukan berhenti. Rumah kembali hening. Ia berpikir semuanya sudah selesai, tetapi dari dapur terdengar bunyi piring yang jatuh. Pak Dirman memberanikan diri menuju dapur dengan membawa lampu yang diisi minyak. Saat ia sampai di sana, dapur tampak kosong, tetapi piring-piring berantakan di lantai. Di sudut ruangan, ia melihat bayangan samar seorang wanita berkerudung hitam berdiri membelakanginya. Pak Dirman ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Wanita itu perlahan berbalik dan wajahnya tampak jelas, pucat, dengan mata lebar cekung yang dalam dan senyuman yang tidak wajar. Dari jauh terlihat tetesan darah hitam pekat yang jatuh ke lantai. "Pak Dirman, kenapa buru-buru pulang? Saya belum selesai," ucap wanita itu dengan suara yang serak dan menggema. Pak Dirman menutup matanya dan membaca ayat kursi dengan suara gemetar. Wanita itu perlahan mendekat, langkahnya hampir tak terdengar, tapi bau anyir semakin kuat. Tepat ketika dia merasakan wanita itu sudah di depannya, suara azan subuh terdengar dari kejauhan. Bayangan wanita itu tiba-tiba menghilang, menyisakan ketenangan yang mencekam. Pagi harinya, Pak Dirman menceritakan kejadian itu kepada Pak Kiai, seorang tokoh agama di desanya. Pak Kiai mendengarkan dengan seksama, wajahnya terlihat serius. "Pak Dirman, penumpang yang kau antar tadi malam bukan manusia. Dia adalah salah satu penghuni desa Girimaya, tempat yang dikenal sebagai wilayah gaib. Kau masuk ke wilayah mereka tanpa izin, makanya mereka mengikutimu," jelas Pak Kiai. Pak Kiai kemudian memberikan air yang diisi doa untuk disiramkan di sekitar rumah dan becak Pak Dirman. Ia juga diperingatkan agar tidak pernah melewati jalan desa Girimaya tanpa keperluan mendesak. "Dan ingat, kalau kamu mendengar suara atau ketukan di malam hari, jangan pernah berkomentar. Itu hanya ujian untuk mengganggumu," tambah Pak Kiai. Malam itu, setelah menyiramkan air doa, Pak Dirman merasa lebih tenang. Namun, sebelum tidur, ia mendengar suara yang sangat halus dari luar jendela. "Pak Dirman, saya masih di sini." Pak Dirman tidak bergerak, hanya memejamkan mata dan terus membaca doa dalam hati. Suara itu perlahan menghilang, tapi ia tahu penumpang terakhir itu akan selalu menjadi bayang-bayang yang menghantui hidupnya. Sejak saat itu, Pak Dirman tidak lagi berani bekerja hingga larut malam. Baginya, perjalanan itu adalah peringatan dari dunia yang tidak kasat mata, bahwa batas antara yang hidup dan yang mati tidak boleh dilanggar secara sembarangan. Beberapa malam setelah kejadian itu, Pak Dirman mencoba menjalani hidup seperti biasa, meskipun rasa takut masih membayangi. Namun, gangguan tidak berhenti begitu saja. Suara ketukan, tawa halus, dan aroma anyir sering muncul saat malam tiba. Suatu malam, saat ia tengah duduk di teras rumah sambil membersihkan becaknya, udara tiba-tiba terasa dingin. Pak Dirman merasa ada yang memperhatikan. Ketika ia mengangkat wajah, di sudut pekarangan yang gelap terlihat sosok anak kecil dengan mata hitam legam. Anak itu berdiri diam sambil memegang boneka yang sudah rusak. "Pa, main sama aku." Suara anak itu terdengar pelan, seperti bisikan, tapi membuat jantung Pak Dirman berdebar kencang. Pak Dirman mundur perlahan, mencoba masuk ke dalam rumah, tetapi langkahnya terhenti saat suara berat terdengar dari belakangnya.
"Kamu pikir bisa lari dari kami?" Ketika Pak Dirman berbalik, ia melihat sesosok pria tinggi besar dengan wajah hitam hangus, matanya bersinar merah, dan tubuhnya dipenuhi luka seperti bekas terbakar. Sosok itu berdiri di dekat becaknya, melihatnya dengan penuh amarah. Sosok besar itu mendekat, diikuti oleh anak kecil yang kini tertawa dengan suara aneh, seperti gabungan tawa anak-anak dan orang dewasa. Dari balik pohon besar di dekat rumahnya, muncul lagi sosok lain, wanita berkerudung hitam yang ia antar malam itu. Kali ini dengan wajah lebih menyeramkan, kulitnya terlihat membusuk dan matanya berlubang. "Kau sudah berani membawa kami keluar, Pak Dirman. Sekarang kau harus memberi tumbal," ujar wanita itu dengan suara yang menggema, seolah-olah berbicara dari segala arah. "Tumbal apa? Aku tidak punya apa-apa." Pak Dirman berteriak, tubuhnya gemetar hebat. "Tidak ada yang gratis," sosok pria hangus itu berbicara dengan suara berat, sambil menunjuk becak Pak Dirman. "Becak itu telah membawa kami keluar dari tempat kami. Sebaliknya kami membutuhkan satu nyawa." Pak Dirman merasakan seluruh tubuhnya lemas. Ia mencoba melawan rasa takutnya dan berteriak, "Saya tidak akan menyerahkan siapapun." Tiba-tiba angin kencang berhembus dan suara tawa terdengar dari segala arah. Sosok anak kecil, pria hangus, dan wanita berkerudung hitam kini berdiri di sekelilingnya, mengurungnya. "Kalau bukan orang lain, maka kau saja," bisik wanita itu dengan nada sinis. Di tengah ketakutan itu, terdengar suara doa yang dilantunkan dengan lantang dari luar pagar rumah. Suara itu milik Pak Kiai yang datang bersama beberapa warga desa membawa obor dan air doa. Cahaya obor membuat sosok-sosok menyeramkan itu mundur perlahan. Meskipun begitu, mereka masih penuh kemarahan. Pak Kiai segera mendekati Pak Dirman dan menyuruhnya masuk ke dalam rumah. Ia dan warga lainnya menyiramkan air doa di sekitar rumah dan becak Pak Dirman, sambil terus membaca ayat-ayat suci. Sosok-sosok gaib itu perlahan memudar, meninggalkan aroma busuk dan hawa dingin. Setelah ritual selesai, Pak Kiai berkata, "Pak Dirman, mereka tidak akan menyerah begitu saja. Mereka ingin kau membayar hutangmu dengan nyawa, karena becakmu telah melewati batas dunia mereka." Pak Dirman merasa hancur. "Lalu, apa yang harus saya lakukan, Pak Kiai?" Pak Kiai menganjurkan agar becak Pak Dirman disucikan dan dibuang ke tempat yang jauh, agar menjadi perantara untuk menghentikan gangguan. Warga desa membantu membawa ke sungai besar di luar desa. Sebelum melepaskannya, Pak Kiai memimpin doa panjang lebar, memohon agar para makhluk gaib itu tidak lagi mengganggu. Namun, sebelum becak dilempar ke sungai, angin kencang tiba-tiba berhembus, dan suara wanita kerudung hitam terdengar lagi dari kejauhan. "Kalian pikir ini akan selesai? Kami akan kembali." Pak Dirman hanya bisa memejamkan mata, merasakan ketakutan yang mencekam hingga becak akhirnya tenggelam di sungai. Sejak saat itu, Pak Dirman tidak pernah lagi bekerja sebagai tukang becak. Ia memilih bekerja serabutan di desa, menjalani hidup dengan penuh kehati-hatian. Namun, setiap malam, ia masih sering mendengar suara pelan ketukan di jendelanya, seolah menjadi peringatan bahwa batas antara dunia manusia dan dunia gaib selalu ada dan tidak bisa dilanggar begitu saja. Beberapa minggu setelah membuang becaknya ke sungai, Pak Dirman mulai merasakan hidupnya kembali normal. Namun, suatu malam, saat ia tertidur lelap, ia merasakan tubuhnya berat seperti ditekan. Matanya membuka dengan susah payah, dan ia mendapati dirinya tidak lagi berada di kamar rumahnya. Pak Dirman kini berdiri di sebuah jalanan yang asing. Udara di sekitar lembab, gelap,
dan penuh kabut tipis. Pohon-pohon besar berdiri seperti penjaga yang bisu, dan suara jangkrik malam terdengar aneh, seolah-olah menandakan peringatan. Ia mengenali tempat ini, desa gaib yang ia masuki beberapa malam lalu. Bagaimana aku bisa di sini lagi? Gumam Pak Dirman mencoba menenangkan dirinya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan, mencari jalan keluar, tetapi tidak ada tanda-tanda kehidupan. Desa itu tampak seperti mati, dengan rumah-rumah reot yang sebagian besar pintunya terbuka, menganga seperti mulut yang mengundang masuk. Pak Dirman memutuskan untuk berjalan menyusuri jalan itu, berharap menemukan sesuatu yang membantu kembali. Namun, saat ia melewati sebuah rumah tua, ia mendengar bisikan dari dalam. "Pak Dirman, kau kembali lagi?" Suara itu terdengar familiar, dingin dan menusuk. Ia menoleh ke arah rumah tersebut dan pintu yang tadinya tertutup perlahan terbuka sendiri. Di dalamnya, ia melihat seorang wanita berdiri di kegelapan. Wanita itu mengenakan kerudung hitam dan wajahnya yang pucat tersenyum lebar. "Kami menunggumu," kata wanita itu sambil mengulurkan tangan yang kurus ke arahnya. Pak Dirman segera mundur, tetapi suara dari rumah lain mulai terdengar. Dari setiap rumah di desa itu muncul suara tawa, bisikan, dan tangisan kecil. Sosok-sosok mulai keluar satu persatu, anak kecil dengan boneka rusak, pria besar dengan tubuh hangus, dan beberapa sosok lainnya yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Mereka di sekelilingnya mengungkapkan dengan penuh dendam, "Kau pikir membuang becakmu cukup untuk melunasi utangmu?" kata pria besar dengan suara berat. "Nyawamu tetap milik kami," sambung wanita berkerudung hitam. Pak Dirman mencoba berlari, namun langkah kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menariknya ke bawah. Sosok-sosok itu semakin mendekat, tertawa, dan berkata mereka akan membuatnya gila. Tiba-tiba, dari arah jauh, terdengar suara lantunan ayat suci. Suara itu perlahan mengusir sosok-sosok yang mendekat, membuat mereka mundur dengan raut wajah penuh kebencian. Pak Dirman menoleh ke arah suara lantunan itu dan melihat seorang pria tua berjubah putih, sama seperti yang ia temui malam pertama. Pria itu membawa tongkat dan berjalan mendekatinya. "Pak Dirman, kau telah melewati batas. Desa ini tidak akan melepaskanmu begitu saja," kata pria itu dengan nada serius. "Tolong saya, Pak. Saya tidak tahu harus bagaimana." Pak Dirman memohon, hampir menangis. Pria tua itu mengangguk pelan. "Ikuti aku. Tapi ingat, apapun yang kau lihat atau dengar, jangan berhenti dan jangan menoleh." Pak Dirman mengikuti pria tua itu, berjalan melewati desa yang kini dipenuhi sosok-sosok menyeramkan yang hanya berdiri diam di sepanjang jalan. Namun, meskipun diam, mereka terlihat tajam, seolah ingin membawa Pak Dirman ke dalam kegelapan. Setelah berjalan cukup jauh, pria tua itu berhenti di depan sebuah gapura besar, sama seperti yang Pak Dirman lihat di malam pertama. "Ini jalan keluar. Tapi ingat, kau harus menyerahkan sesuatu sebagai gantinya." Pak Dirman bingung. Apa yang harus aku serahkan? Pria tua itu menatapnya dalam-dalam. "Bagian dari dirimu, sesuatu yang tidak kau perlukan lagi." Sebelum Pak Dirman sempat bertanya lebih lanjut, pria itu menunjuk gapura dengan tongkatnya. Pak Dirman melangkah ke arah gapura dengan gemetar. Saat melewatinya, ia mendengar suara tawa yang keras dari belakang. Namun, ia tetap melangkah, meskipun suara itu semakin memanggil namanya. "Pak Dirman, jangan pergi. Kami masih membutuhkanmu." Tiba-tiba, Pak Dirman merasa tubuhnya ringan dan ia terbangun di tempat tidurnya. Tubuhnya basah oleh keringat dan nafasnya tersengal-sengal.
ia melihat jam dinding pukul 3 pagi. Namun ada yang aneh. Di sudut kamar, ia melihat selendang hitam yang terlipat rapi, terletak di kursi dekat tempat tidurnya. Dari balik selendang itu, aroma anyir mulai tercium kembali, membuat Pak Dirman sadar bahwa gangguan itu belum benar-benar selesai. Malam itu, ia duduk terpusat di sudut kamar, menyadari bahwa desa gaib itu tidak akan pernah melepaskannya, kecuali jika ia benar-benar menyerahkan sesuatu yang mereka inginkan. Hari-hari setelah kejadian itu, Pak Dirman berusaha melupakan malam yang mencekam di desa gaib. Namun, ketenangan yang ia rasakan ternyata hanya sementara. Malam-malam berikutnya, gangguan dari dunia gaib semakin intens dan datang tanpa peringatan. Suatu malam, ketika Pak Dirman sedang tidur di rumah, ia terbangun oleh suara keras yang datang dari luar. Suara itu terdengar seperti seorang wanita menangis, tetapi sangat melengking, memenuhi seluruh rumah. Pak Dirman bangkit, mencoba melangkah keluar kamar, namun tiba-tiba pintu rumahnya bergetar keras, seolah ada sesuatu yang berusaha masuk. Tiba-tiba, dia mendengar suara langkah kaki ringan di luar pintu. Pak Dirman mendekatkan telinga ke pintu, mendengar suara tawa wanita yang sangat familiar. Itu suara kuntilanak, suara tangisan wanita yang berubah menjadi tawa jahat, menggetarkan tulang sumsumnya. Pak Dirman, Pak Dirman, ayo keluar, kami menunggumu. Suara itu terdengar dari balik pintu, sangat dekat. Suara tangisan yang berubah menjadi tawa itu semakin keras, membuat Pak Dirman merasakan kegelapan di sekitarnya menyesakan. Dengan tangan gemetar, Pak Dirman membuka pintu, dan di luar sana, di bawah cahaya bulan yang remang, kuntilanak berdiri di tengah halaman rumahnya. Rambutnya yang panjang tergerai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala, dan mulutnya yang terbuka lebar memancarkan tawa yang mengerikan. Kuntilanak itu tersenyum dengan senyum jahat, menampilkan giginya yang tajam. "Sudah waktunya kau membayar hutangmu," bisik kuntilanak dengan suara serak yang bergetar di udara malam. Pak Dirman mundur, hampir terjatuh karena ketakutan. Namun, tak lama kemudian, di balik bayangan pohon besar di dekat rumah, muncul sosok lain yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Sosok itu adalah Wewe Gombel, makhluk gaib yang terkenal dengan tubuh besar, muka menyeramkan, dan mata yang penuh kebencian. Wewe Gombel membawa anak-anak yang terlihat sangat ketakutan. Tubuh mereka lemas, seolah tidak berdaya. "Apa kau pikir bisa menghindari kami?" Suara Wewe Gombel menggelegar, membuat rumah bergetar. "Kau sudah mencuri sesuatu dari kami, dan kami ingin membalasnya. Aku datang untuk mengambil sesuatu yang lebih berharga dari nyawamu." Pak Dirman gemetar luar biasa. Ia sadar bahwa ancaman ini lebih besar dari sekadar kuntilanak. Wewe Gombel bukan hanya menginginkan nyawanya, tapi juga bisa merenggut sesuatu yang lebih mengerikan. Pak Dirman berpikir cepat. Ia teringat kata-kata Pak Kiai yang pernah memberi peringatan untuk tidak menanggapi gangguan dari makhluk-makhluk itu, karena mereka hanya mencari kelemahannya. Ia segera berlari ke dalam rumah, mencari benda apa saja yang bisa membantu. Di ruang tamu, mata tertuju pada kemenyan dan air doa yang masih tersisa dari upacara sebelumnya. Dengan cepat, Pak Dirman membakar kemenyan, sambil membaca doa-doa perlindungan yang dia ingat. Saat aroma kemenyan mulai memenuhi udara, suara tangisan dan tawa kuntilanak mulai mereda, namun Wewe Gombel semakin mendekat. Wewe Gombel terbangun dengan amarah yang semakin besar, dan suaranya semakin menggelegar. "Kau tidak bisa lari, manusia." Namun, sebelum Wewe Gombel bisa menyerang, tiba-tiba sebuah cahaya terang muncul di langit. Cahaya itu semakin terang,
dan dari dalam cahaya muncul Pak Kiai bersama beberapa warga desa yang membawa obor dan air doa. Pak Kiai melantunkan doa-doa yang panjang, suaranya menggetarkan malam, dan dengan setiap kata yang keluar dari firman, udara di sekitar Pak Dirman terasa semakin mendingin. Wewe Gombel terbelalak dengan amarah yang luar biasa, sementara kuntilanak yang awalnya tertawa, kini terdiam dan mundur perlahan, menyembunyikan dirinya dalam kegelapan. "Kau tidak bisa menyingkirkan kami begitu saja," teriak Wewe Gombel, namun suara Pak Kiai semakin menguat. Pak Dirman menatap penuh harap kepada Pak Kiai, yang kini berdiri di hadapan makhluk-makhluk jahat itu dengan wajah tegas. "Jangan biarkan mereka menguasaimu, Pak Dirman. Ingat, mereka hanya bisa bertahan di tempat yang masih terhubung dengan dunia mereka. Jika kita menutup pintu itu, mereka tidak akan bisa kembali." Pak Kiai terus melantunkan doa, dan perlahan-lahan Wewe Gombel dan kuntilanak mulai memudar. Tangan mereka mengepal, berusaha untuk bertahan, namun akhirnya tubuh mereka menghilang ke dalam kegelapan malam seiring berakhirnya lantunan doa Pak Kiai. Sebelum makhluk-makhluk itu menghilang sepenuhnya, suara kuntilanak terdengar dari kejauhan, seperti terbang yang melayang. "Kau hanya mengakhiri kematianmu, Pak Dirman. Kami akan kembali." Dengan begitu, mereka menghilang, meninggalkan malam yang kembali hening. Pak Dirman terjatuh terduduk, tubuhnya lemas dan bergetar. "Pak Kiai," suaranya bergetar. "Apakah mereka akan kembali lagi?" Pak Kiai memandangnya dengan penuh perhatian. "Mereka akan selalu mencari peluang, Pak Dirman. Apa yang terjadi malam ini adalah tanda bahwa desa gaib itu masih memiliki kendali atasmu. Tapi kau bisa bertahan jika tetap mendekatkan diri pada Tuhan. Jangan biarkan rasa takutmu menguasai." Pak Dirman hanya bisa mengangguk, meski hatinya masih diliputi rasa cemas yang mendalam. Ia tahu desa gaib itu belum selesai dengan dirinya sendiri, dan ancaman akan selalu menghantuinya. Setiap malam yang gelap, setiap suara yang aneh akan mengingatkannya pada hutang yang harus dibayar. Malam setelah gangguan terakhir, Pak Dirman berusaha kembali menjalani hidup normal, meskipun ketakutan yang mendalam masih menghantuinya. Namun, di balik malam yang tenang, ada sesuatu yang lebih menakutkan yang sedang menunggunya. Pada suatu malam, saat Pak Dirman tengah duduk di depan rumahnya, tiba-tiba angin malam mulai berhembus kencang. Suara dedaunan yang bergesekan dengan angin terdengar seperti bisikan halus. Pak Dirman menegakkan tubuhnya, merasakan hawa yang tidak biasa. Tiba-tiba, suara itu datang lagi. Suara tangisan yang sangat familiar. Suara kuntilanak, "Pak Dirman." Suara itu menggema, datang dari kejauhan. Pak Dirman menoleh ke arah sumber suara. Di ujung jalan yang gelap muncul kuntilanak, sosok wanita berambut panjang terurai, wajahnya pucat dengan mata merah menyala. Namun kali ini ada yang berbeda. Senyuman jahat yang biasanya menghiasi wajahnya kini tampak lebih lembut, meski tetap penuh kebencian. Ia berjalan perlahan mendekati Pak Dirman. Langkahnya tak bersuara, seolah berjalan di atas udara. "Pak Dirman, aku ingin bicara denganmu," kata kuntilanak dengan suara yang menggetarkan. Pak Dirman berdiri dengan gemetar. "Apa lagi yang kau inginkan dariku, kuntilanak? Bukankah aku sudah membayar cukup banyak dengan nyawa dan ketakutanku?" Kuntilanak tertawa pelan, suaranya seperti derit angin yang menyusup ke dalam tulang. "Bukan itu yang saya inginkan, Pak Dirman. Saya datang untuk meminta sesuatu yang lebih." Pak Dirman merasa tubuhnya semakin dingin. "Apa yang kamu inginkan dariku?" Kuntilanak berhenti tepat di depan Pak Dirman. Wajahnya kini sangat dekat. Pak Dirman bisa merasakan hawa dingin yang menusuk,
dan aroma busuk yang keluar dari mulut kuntilanak semakin terasa pekat. "Aku ingin menikahimu," kata kuntilanak. Matanya memancarkan sinar merah yang tajam. Pak Dirman tertegun mendengar kata-kata itu. "Menikah?" Suaranya hampir tenggelam dalam ketakutan. "Tapi kau seorang hantu, apa yang kau bicarakan?" Kuntilanak tersenyum sinis, wajahnya semakin tampak mengerikan. "Aku bukan sekadar hantu, Pak Dirman. Aku adalah jiwa yang terperangkap di dunia ini karena balas dendam. Dan aku membutuhkan seseorang untuk mendampingiku. Selama ini, aku menginginkanmu. Sejak pertama kali kita bertemu." Pak Dirman mundur beberapa langkah. Tubuhnya lemas. "Tidak, aku tidak bisa menikahi hantu. Itu tidak mungkin." Kuntilanak mendekatkan wajahnya dengan ekspresi yang penuh godaan. Meskipun senyumannya terasa seperti ancaman. "Bukan hanya aku yang menginginkanmu, Pak Dirman. Kita akan menjadi pasangan abadi bersama selamanya, dan kau akan menjadi bagian dari dunia gaibku." Suara tangisan kuntilanak yang mendalam terdengar mengerikan di udara. "Aku sudah menunggumu, Pak Dirman. Semua ini akan lebih mudah jika kau menerima apa yang aku tawarkan. Jangan menolakku." Pak Dirman merasa nafasnya semakin berat. Tubuhnya seperti dibekukan oleh kuntilanak yang penuh daya tarik, meskipun ia tahu betapa mengerikannya janji yang ditawarkan. Jika ia menikahinya, hidupnya akan berubah selamanya. Tidak hanya itu, ia juga tahu bahwa hidup bersama kuntilanak berarti terperangkap dalam dunia gaib yang penuh dengan penderitaan. Namun, Pak Dirman merasa ada sesuatu yang aneh dalam dirinya, seperti ada kekuatan yang memaksanya untuk tetap berada di hadapan kuntilanak. Setiap kata yang keluar dari mulut terasa seperti perintah yang tidak bisa ia tolak. Ia merasa terikat oleh kutukan yang tak bisa dihindari. "Aku..." Pak Dirman ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terasa kering. "Aku tidak bisa menerima permintaanmu. Aku masih ingin hidup di dunia ini." Kuntilanak tertawa, tawa yang terdengar seperti tertawa jiwa yang hilang. "Tentu saja, kau masih ingin hidup, tapi kau sudah terperangkap. Jika kau menolakku, aku akan membuat hidupmu lebih buruk dari kematian. Kami akan datang lagi, dan kali ini aku tak akan memberi kesempatan kedua." Pak Dirman merasakan ketakutan yang luar biasa. Namun di saat yang sama, ada dorongan yang kuat untuk berjuang. Ia teringat pesan Pak Kiai, bahwa ia harus berdoa dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Karena hanya dengan itu ia bisa terbebas dari kutukan yang menghantuinya. Dengan pertengkaran tenaga, Pak Dirman berteriak, "Aku tidak akan menikah denganmu. Aku menolak." Tiba-tiba, angin kencang berhembus dan cahaya terang muncul dari balik kegelapan. Suara lantunan doa Pak Kiai terdengar semakin jelas, membimbing Pak Dirman menuju jalan keluar dari kutukan ini. Kuntilanak terjerat dalam cahaya itu. Tubuhnya terhuyung-huyung, seperti tertarik oleh kekuatan yang lebih besar. "Jangan lari, Pak Dirman!" Kuntilanak berteriak, mencoba menggapai Pak Dirman yang mulai mundur ke belakang. "Aku akan mengejarmu dimanapun kau berada." Namun, sebelum kuntilanak bisa lebih mendekat, cahaya dari doa Pak Kiai semakin membesar, dan dengan sebuah bencana yang mengerikan, kuntilanak akhirnya menghilang. Pak Dirman terjatuh, tubuhnya lemas. Angin kembali tenang, dan malam yang tadinya dipenuhi teriakan itu kini berubah menjadi sunyi. Namun, di dalam hati Pak Dirman, perasaan cemas masih membayangi. Ia tahu, meskipun kuntilanak telah pergi untuk sementara, ancaman dari dunia gaib masih ada. Dan ia akan selalu mengingat peringatan itu. Tidak ada yang bisa lari dari dunia gaib,
terutama ketika janji yang mengerikan telah dibuat. Pak Dirman merasa sedikit lega setelah berhasil menolak tawaran kuntilanak. Namun, ketenangan itu hanya sementara. Sejak malam itu, rasa cemas terus menghantuinya. Ia merasa seperti ada sesuatu yang sedang mengawasinya, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Keputusan untuk menolak kuntilanak ternyata membuka pintu bagi makhluk lain yang lebih jahat. Suatu malam, saat Pak Dirman sedang duduk di luar rumah, angin malam kembali berubah menjadi dingin. Suasana sekitar terasa hening, terlalu hening untuk malam yang biasa. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada desiran angin, hanya kesunyian yang menggetarkan. Pak Dirman menatap langit yang gelap, cemas, merasakan bahwa sesuatu yang buruk sedang datang. Tiba-tiba, suara tangisan yang sangat keras dan memilukan terdengar dari kejauhan. Tangisan itu berbeda dari sebelumnya, sangat melengking dan penuh penderitaan. Suara itu menggetarkan tubuh Pak Dirman, membuat bulu kuduknya meremang. Tidak, ini tidak mungkin, gumam Pak Dirman. Ia mengenali suara itu. Itu bukan suara kuntilanak biasa. Suara itu jauh lebih menyeramkan, lebih menakutkan, seperti teriakan penuh kemarahan dan kebencian yang mendalam. Pak Dirman berbalik dan melihat sosok yang sangat berbeda. Kuntilanak merah muncul dari balik pepohonan yang gelap, dan sekali lagi ia berhenti tepat di depan Pak Dirman. Namun, kali ini tampaknya jauh lebih menakutkan. Wajahnya yang pucat dan terdistorsi kini dipenuhi darah yang mengalir deras dari matanya yang merah menyala. Rambutnya yang panjang mengalir hingga ke tanah, seolah-olah hidup dengan keinginan untuk merobek apa saja yang menghalanginya. Kuntilanak merah tidak seperti kuntilanak yang biasanya hanya mengintai dengan tawa menyeramkan. Kali ini, makhluk itu tampak sangat marah. Hampir seperti seekor binatang buas yang siap memangsa-mangsanya. Pak Dirman bisa merasakan hawa panas yang menyengat dari tubuhnya, dan aroma darah yang sangat kuat membuat mual. Kuntilanak merah melangkah maju dengan langkah yang gemetar, dan dari mulutnya keluar suara yang menyeramkan. Kau menolakku, Pak Dirman. Itu adalah kesalahan terbesar dalam hidupmu. Sekarang kau akan menyesal. Pak Dirman mundur, berusaha melarikan diri, namun langkahnya terasa semakin berat, seolah ada kekuatan yang menahannya. Apa yang kamu inginkan dariku sekarang? Katanya dengan suara gemetar. Kuntilanak merah mendekat lebih dekat, matanya yang merah menyala memancarkan kebencian yang luar biasa. Aku datang untuk membalas dendam atas penghinaanmu. Kau sudah menolakku, Pak Dirman. Kini, aku akan membawamu ke dunia kami, dunia yang penuh dengan rasa sakit dan penderitaan. Kau akan menjadi bagian dari kami, terperangkap selamanya. Pak Dirman merasakan dunia di sekitarnya semakin gelap. Setiap langkah kuntilanak merah terasa seperti dampak petir yang menghantam jantungnya. Ketika makhluk itu semakin mendekat, ia bisa melihat gigi tajam yang meremehkannya, siap menggigitnya. Tidak, Pak Dirman berteriak, aku tidak akan menyerah. Namun, seolah tidak mendengar, kuntilanak merah menjerit lagi, suaranya memecah keheningan malam. Kau tidak punya pilihan. Semua orang yang menolakku, mereka akan menerima hukuman. Dan kau, Pak Dirman, adalah yang terakhir dalam daftar ini. Pak Dirman yang kini berada di ujung putus asa, mencari cara untuk melawan. Ia teringat akan doa yang pernah diberikan oleh Pak Kiai. Ia tahu bahwa satu-satunya cara untuk mengusir makhluk ini adalah dengan menggunakan kekuatan yang lebih tinggi. Dengan tangan yang gemetar, ia mulai membaca doa perlindungan, meskipun suaranya sangat pelan dan penuh ketakutan. Namun, semakin ia membaca doa,
Semakin kuntilanak merah mendekat, suara tangisannya semakin keras. Rasanya seperti jiwa akan tercabik-cabik. Saat ia hendak menyerah, tiba-tiba langit menjadi terang, seperti ada cahaya yang menyinari seluruh desa. Suara lantunan doa kembali terdengar, suara Pak Kiai yang familiar, yang datang menyelamatkan Pak Dirman untuk kedua kalinya. Pak Kiai muncul dengan membawa tombak suci. Cahaya yang terpancar dari tombak itu cukup terang untuk melawan kegelapan yang melingkupi desa. "Pergilah, kuntilanak merah!" Pak Kiai berteriak dengan suara yang menggema. Kuntilanak merah yang awalnya sangat kuat mulai mundur. Tombak suci Pak Kiai memancarkan energi yang sangat kuat, membuat kuntilanak merah terhuyung mundur. "Kau tidak bisa menang, Pak Dirman. Kami akan selalu kembali." Teriakan kuntilanak merah, suaranya penuh dengan amarah. Namun, dengan doa yang kuat, Pak Kiai dan Pak Dirman bersama-sama menghentikan kekuatan gelap itu. Dengan sekejap, tubuh kuntilanak merah terhenti, tubuhnya terhuyung, dan akhirnya menghilang, diikuti oleh teriakan yang melengking, seolah menembus langit. Pak Dirman terjatuh ke tanah, kelelahan setelah bertarung dengan kekuatan gaib yang luar biasa. "Kau selamat, Pak Dirman. Tetapi ingat, mereka tidak akan pergi begitu saja. Hati-hati dengan apa yang kau lakukan berikutnya," kata Pak Kiai. Matanya penuh kewaspadaan. Pak Dirman hanya bisa mengangguk lemah. Meski malam itu berakhir, ia tahu bahwa ancaman dari dunia gaib belum selesai. Kuntilanak merah mungkin telah menghilang, namun kehadiran mereka selalu mengintai di balik bayang-bayang malam yang gelap. Kehidupan Pak Dirman tidak akan pernah sama lagi, dan ia harus selalu waspada terhadap makhluk yang bisa datang kapan saja, dalam bentuk yang lebih menakutkan dari yang pernah ia bayangkan. Setelah malam yang penuh dengan pertempuran antara Pak Dirman, Pak Kiai, dan kuntilanak merah, suasana desa kembali tenang. Namun, ketenangan itu terasa rapuh dan penuh dengan ketegangan. Pak Dirman tidak bisa lagi tidur nyenyak, selalu terjaga dan memerhatikan setiap suara yang datang dari luar. Ia tahu, meskipun kuntilanak merah telah pergi, kehadiran kekuatan gaib itu masih belum berakhir. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan meskipun desanya tampak normal, Pak Dirman merasa ada yang aneh. Di setiap sudut desa, ia merasa ada mata yang mengawasi, ada kekuatan jahat yang mengintai di balik bayang-bayang. Pada suatu malam, setelah berjam-jam berusaha tidur, Pak Dirman terbangun karena suara aneh yang datang dari luar rumah. Seperti suara langkah kaki yang berat dan berdebar-debar. Suara itu semakin dekat, membuatnya ketakutan. Pak Dirman segera berdiri dan membuka pintu dengan hati-hati, berharap hanya seekor binatang yang lewat. Namun, apa yang ia lihat di luar benar-benar mengerikan. Di tengah kegelapan malam, berdiri seorang wanita yang mengenakan gaun putih kotor. Rambutnya yang panjang terurai menutupi sebagian wajahnya, dan Pak Dirman bisa merasakan hawa dingin yang menyertainya. Wanita itu tidak mengucapkan sepatah kata pun, hanya berdiri di sana dengan matanya yang kosong yang membuat bulu kuduk Pak Dirman meremang. Perlahan-lahan wanita itu mengangkat wajahnya, dan Pak Dirman bisa melihat wajahnya yang pucat dengan mata yang kosong, tampak seperti mayat hidup. "Siapa kamu?" tanya Pak Dirman dengan suara gemetar. Wanita itu tidak menjawab, tapi langkah kakinya bergerak mendekat, perlahan namun pasti. Pak Dirman mundur, merasa semakin cemas. Seiring wanita itu semakin dekat, Pak Dirman bisa melihat lebih jelas bahwa kaki wanita itu tidak menyentuh tanah. Ia seperti melayang, seolah tubuhnya tidak lagi terikat oleh dunia nyata. Dengan suara yang serak dan penuh amarah, wanita itu akhirnya berbicara. "Kau sudah terlalu lama bersembunyi, Pak Dirman.
Sekarang saatnya membayar. Wanita itu tiba-tiba tertawa, tawa yang mengerikan dan menggema dalam keheningan malam. Suaranya berubah menjadi seruan yang memekakkan telinga. Aku adalah Wewe Gombel dan aku datang untuk mengambil apa yang menjadi hakku. Pak Dirman terkejut, ia mengenali nama itu. Wewe Gombel, makhluk yang dikenal sebagai pengambil anak-anak dari rumah mereka dan membawa ke dunia lain, dunia yang penuh dengan penderitaan. Namun, makhluk ini bukan sekedar legenda. Ia benar-benar hidup dan sekarang Wewe Gombel tampak lebih menyeramkan dari cerita-cerita yang pernah ia dengar. Wewe Gombel melangkah lebih dekat dan Pak Dirman bisa merasakan hawa panas yang keluar dari tubuh makhluk itu. Matanya yang merah menyala seperti api dan mulut terbuka lebar menampilkan taring-taring tajam yang bisa mencabik-cabik tubuhnya dalam sekejap. Kau tidak akan bisa lari, Pak Dirman. Semua yang terjadi padamu adalah karena perbuatanmu. Kau telah menolak kuntilanak merah, dan kini aku akan mengambilmu sebagai tumbal, kata Wewe Gombel dengan suara penuh kebencian. Pak Dirman merasa tubuhnya kaku, seolah-olah ada kekuatan yang menahannya di tempat itu. Ia tidak bisa bergerak, bahkan berteriak pun ia kesulitan. Wewe Gombel kini semakin dekat dan Pak Dirman bisa merasakan hembusan nafasnya yang panas menyentuh kulitnya. Namun, di saat yang hampir tidak ada harapan, ingatan Pak Dirman kembali ke malam sebelumnya saat Pak Kiai menyelamatkannya dengan doa yang kuat. Ia tahu bahwa ia harus melakukan sesuatu yang sama jika ingin keluar dari cengkeraman Wewe Gombel. Dengan sisa tenaga, Pak Dirman mulai mengingat doa yang pernah diberikan oleh Pak Kiai. Suaranya tertahan, namun semakin lama semakin lantang. Doa itu mengalir dengan energi yang begitu kuat, membentuk cahaya yang terang di sekitar Pak Dirman. Mata Wewe Gombel terbelalak melihat cahaya itu. "Apa yang kamu lakukan?" teriakannya, tampak marah. Pak Dirman dengan doa yang terus mengalir dari mulut terasa semakin kuat. Tiba-tiba cahaya yang datang dari doa itu membesar, melingkupi seluruh tubuhnya. Wewe Gombel mundur dengan cepat, terperangkap dalam kekuatan cahaya yang begitu murni dan suci. Pak Dirman tak henti-hentinya berdoa, dan akhirnya dengan satu seruan yang kuat, cahaya itu menghempaskan Wewe Gombel ke belakang, membuat tubuhnya terbakar dalam api yang membara. "Pergilah, Wewe Gombel, kembali ke dunia gelapmu," teriak Pak Dirman. Dengan kejadian terakhir yang mengerikan, Wewe Gombel hancur menjadi debu, hilang dalam angin malam. Suasana kembali hening. Pak Dirman terjatuh ke tanah. Tubuhnya lemas, kelelahan setelah berjuang melawan makhluk-makhluk gaib yang begitu kuat. Meskipun Wewe Gombel dan kuntilanak merah telah pergi, ia tahu bahwa ancaman dari dunia gaib tidak pernah benar-benar hilang. Pak Dirman merasa seolah-olah dia terjebak dalam kutukan yang tidak bisa dihindari. Kekuatan gaib ini selalu mengintai, menunggu saat yang tepat untuk kembali. Ia pun berjanji pada dirinya sendiri untuk selalu waspada, karena dunia gaib tidak pernah tidur, dan selama ia masih hidup, dunia itu akan selalu mencari cara untuk menariknya ke dalamnya. Kemenangan itu terasa pahit. Pak Dirman selamat malam ini, tapi dia tahu setan-setan itu selalu menunggu dengan penuh kebencian, siap untuk datang kembali kapan saja.